Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Didi Prarata, mahasiswa semester 5 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang menjelaskan atau memaparkan perangkat yang telah kelompok kami buat dalam mata kuliah pendidikan inklusi. Nah, jadi dalam proyek yang kami laksanakan, kami memilih SD Negeri 1 Sangsit. Jadi saya dan teman saya yang bernama Eka melaksanakan observasi pada saat itu. Jadi kami menemukan dua peserta didik yang memiliki atau berkebutuhan khusus, yaitu atas nama Raya. Jadi dia masih duduk di kelas 4 SD dan Audi yang duduk di kelas 6 SD. Nah, dari kedua peserta didik itu kami memilih salah satu peserta didik, yaitu Raya, yang akan kami buatkan UDL atau RPPH atau PPL. Nah, jadi untuk identitas siswa yang mana PDBK yang dipilih yaitu atas nama Gede Raya Agustiana atau yang disebut dengan RA. Dia lahir, siswa tersebut lahir pada tanggal 15 Oktober 2013 dan jenis kelaminnya laki-laki. Usia siswa tersebut 10 tahun dan kelas RA itu 4 SD. Nah, untuk permasalahannya itu RA itu tergolong slow learner atau lambat dalam membaca. Adapun identitas dari wali dari siswa PDBK yang dipilih yaitu An Agung Istri Agung Mirah Yulia Dewi. Usia beliau yaitu 56 tahun, jenis kelamin perempuan, dan jabatannya sebagai wali kelas 4. Nah, jadi kasus yang ditemukan pada anak PDBK yaitu Raya atau RA masih belum lancar dalam membaca, dan pada saat guru melihat Raya membaca, memang dia masih lama dalam proses membacanya, namun akan tetapi ia sudah bisa membaca sedikit demi sedikit. Nah, jadi untuk tahapan dan hasil identifikasi mengenai anak PDBK yang dipilih yaitu pada hari Sabtu 3 November, tepatnya pukul 8 sampai selesai. Teknik yang digunakan dalam identitas permasalahan siswa adalah wawancara dan pengisian instrumen. Instrumen yang dipakai yaitu instrumen adalah lembar instrumen checklist atau direksi hambatan perkembangan dan belajar anak. Selanjutnya hasil identifikasi. Nah, jadi berdasarkan hasil identifikasi tersebut didapatkan hasil bahwa siswa atas nama Raya atau RA dalam aspek kognitif, emosi, dan sosial siswa tersebut memiliki skor yang cukup tinggi dan tergolong perlu pendampingan. Dalam aspek perilaku didapatkan hasil siswa tersebut tidak perlu pendampingan. Nah, untuk program pembelajaran individu dari permasalahan di atas, kelompok kami mengembangkan PPI atau program pembelajaran individu yang dapat membantu siswa dalam menghadapi permasalahan keterlambatan dalam membaca. Mohon maaf. Nah, tujuan jangka panjang itu RA dapat membaca kalimat sederhana, tidak mengaja, dan bisa membaca secara lancar. Tujuan jangka pendeknya yaitu RA dapat membaca kalimat sederhana dengan tidak mengeja, misalnya Pak Budi, buku tulis, Ibu memasak, dan lain sebagainya. Yang kedua, RA dapat merangkai kata menjadi kalimat dan membacanya. Yang ketiga, RA dapat membaca kalimat sederhana dengan tidak mengeja. RA dapat membaca bacaan pendek dengan tidak mengeja. RA dapat
menentukan paragraf sederhana dengan tidak sengaja ataupun membuat paragraf. Nah, jadi pada kegiatan pembelajarannya, yaitu minggu pertama dilakukan dalam 2 kali pertemuan. Nah, jadi guru menampilkan beberapa kata dari media flashcard, contohnya ayam, bebek, cacing, domba, gajah, elang, harimau, dan sebagainya. RA memperhatikan kata tersebut dan membacanya dengan sedikit mengeja, dan berulang-ulang membacanya dan akhirnya membaca tanpa sengaja. Kemudian RA menulisnya. Di minggu kedua dilakukan dalam 2 kali pertemuan. Guru menunjukkan beberapa kalimat sederhana melalui media pembelajaran flashcard. Kemudian RA membaca dengan sedikit mengeja, berulang-ulang membacanya dan akhirnya membaca tanpa mengeja. Kemudian menulisnya. Contohnya, ayam memiliki 2 kaki, gajah memiliki belalai panjang, dan lain sebagainya. Minggu ketiga dilakukan dalam 2 kali pertemuan. Itu guru menunjukkan kalimat sederhana satu paragraf melalui media pembelajaran flashcard. RA membacanya sedikit secara berulang-ulang dan akhirnya RA lancar dalam membaca kata, kalimat, serta paragraf yang utuh. Nah, pada minggu keempat dilakukan dalam 2 kali pertemuan. Jadi guru menunjukkan beberapa kata yang belum terangkai pada media pembelajaran flashcard. RA merangkai menjadi kalimat yang sederhana. Kemudian dibaca dengan tanpa mengeja secara berulang-ulang dan bisa lancar dalam membaca. Contohnya, harimau adalah hewan pemakan daging. Nah, untuk selanjutnya itu pengembangan dan pengenalan media pembelajaran flashcard kepada PD/BK. Nah, mengembangkan media sesuai dengan PL yang dirancang. Dari permasalahan yang ditemukan, kelompok kami mengembangkan media pembelajaran yaitu flashcard. Yakni media pembelajaran flashcard ini sudah berisikan panduan cara penggunaan media tersebut. Media ini sudah menyediakan beberapa huruf, gambar yang sesuai dengan awalan huruf, dan suatu kata yang sesuai dengan gambar. Media flashcard ini menyediakan berbagai macam kalimat sederhana. Selanjutnya, media flashcard ini menyediakan beberapa paragraf sederhana. Yang kelima, media flashcard ini juga menyediakan sebuah kalimat yang belum terangkai agar siswa berpikir kritis dan merangkai kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang utuh dan membacanya. Nah, jadi untuk tujuan kelompok kami dalam mengembangkan media pembelajaran ini yaitu agar siswa yang mengalami keterlambatan ataupun RA itu sendiri dalam membaca bisa berlatih lebih semangat lagi dan termotivasi untuk kedepannya. Nah, dengan menggunakan media pembelajaran flashcard ini, siswa mampu melatih dirinya dengan membaca sebuah kata, kalimat, dan paragraf yang sederhana. Media ini juga berisikan pedoman cara penggunaan media, warna-warna yang lebih menarik perhatian dari siswa, dan animasi-animasi yang menarik perhatian siswa agar siswa tidak cepat bosan dan lebih tertarik dalam menggunakan media pembelajaran flashcard ini. Nah, jadi untuk pengenalan media pembelajaran flashcard kepada PD/BK yang mengalami keterlambatan membaca, itu media flashcard ini dibuat dan digunakan secara online sehingga akan memudahkan RA untuk mengakses kapan saja dan di mana saja. Nah, jadi ada beberapa tahapan dalam pengimplementasian dari flashcard, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengarahkan RA untuk mengklik link yang sudah dibagikan. Setelah itu, RA mengklik link tersebut, maka akan dianjurkan untuk menuju ke flashcard. Jadi, setelah RA mengklik link, maka akan dianjurkan ke flashcard. Kemudian RA diinstruksikan untuk membaca panduan penggunaan media flashcard. Nah, jadi pada panduan itu RA diminta untuk membaca langkah penggunaannya. Nah, kemudian dan juga akan dijelaskan oleh guru mengenai panduan yang akan dilakukan oleh RA.
Kemudian RA akan diarahkan untuk melihat ke gambar binatang dan huruf serta diminta untuk membaca kata tersebut. Contohnya misalnya A ada ayam, B di sana ada gambar babi, dan seterusnya. Nah, selanjutnya RA dapat membaca kalimat yang berada di bawah binatang atau sesuai dengan binatang tersebut. Misalnya huruf C. Nah, di bawahnya itu, di atasnya ada gambar cacing. Setelah itu di bawahnya itu ada bacaan cacing hidup di tanah. Nah, jadi secara tidak langsung RA itu membaca dan melihat gambar yang menarik. Hal tersebut akan membuat RA lebih tertarik, dan secara tidak langsung RA akan meningkat dalam membaca seperti itu. Kemampuannya akan meningkat dalam membaca flashcard tersebut. Nah, yang keenam, RA melanjutkan membaca tahapan atau level selanjutnya, yaitu membaca suatu paragraf. Nah, jadi setiap tahapan itu ada kenaikan levelnya atau meningkat untuk level tersebut. Nah, jadi RA diminta untuk membaca beberapa paragraf yang berkaitan dengan gambar-gambar yang sudah tercantum dalam flashcard tersebut. Nah, setelah itu tahapan 7, RA itu menuju ke level terakhir, yakni RA diminta untuk merangkai kata menjadi kalimat. Nah, jadi RA itu merangkai kata menjadi kalimat. Contohnya adalah harimau, hewan daging pemakan. Nah, jadi RA akan merangkai kata tersebut agar bisa menjadi tadi kan adalah harimau, hewan daging pemakan. Nah, jadi yang benar itu harimau adalah hewan pemakan daging. Nah, jadi diharapkan RA itu bisa merangkai kata tersebut agar bisa menjadi kata yang benar, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, tahapan pengimplementasian PPI itu mengaitkan media pembelajaran dalam waktu 1 bulan untuk anak PDBK yang mengalami keterlambatan dalam membaca. Nah, jadi untuk pengimplementasian sama yang saya jelaskan tadi sebenarnya, namun saya jelaskan sedikit. Nah, jadi minggu pertama dilakukan dalam 2 kali seperti yang dijelaskan. Jadi guru menampilkan kata dari media flashcard seperti ayam, bebek, cacing, dan lain sebagainya. Nah, jadi pada minggu pertama dilaksanakan 2 kali pertemuan. Guru mengimplementasikan media pembelajaran flashcard kepada RA, di mana guru mengajarkan RA mengenai pengenalan huruf dan kata sederhana yang berisikan gambar binatang. Minggu kedua dilakukan 2 kali. Guru menunjukkan beberapa kalimat sederhana melalui media flashcard tersebut. Nah, di minggu ketiga dilakukan dalam 2 kali pertemuan. Nah, jadi untuk minggu ketiga ini guru menunjukkan kalimat sederhana 1 paragraf melalui media pembelajaran flashcard. Nah, jadi setiap minggu itu akan ada tahapannya ataupun level yang sudah dijelaskan tadi di awal. Nah, jadi untuk minggu keempat dilakukan dalam 2 kali pertemuan. Jadi guru menunjukkan beberapa kata yang belum terangkai agar bisa menjadi kalimat yang tepat. Nah, jadi pada tahap implementasian kami melakukan percobaan terhadap flashcard yang kami rasa cocok dan relevan untuk diterapkan kepada anak slow learner atau lambat membaca, khususnya RA sendiri, sesuai dengan observasi yang kami laksanakan. Mengingat daya belajar yang lamban dan masih belum bisa membaca dengan lancar, sehingga diperlukan media pembelajaran yang relevan yang bisa RA ingat dengan mudah. Selain penggunaan flashcard ini, kami juga menggunakan dongeng digital atau dongeng literasi digital serta petualangan cerita lainnya. Hal tersebut sebagai penunjang pemahaman
pemahaman RA terutama dalam hal membaca. Dalam media ini akan terdapat dua konsep, yaitu membaca dan menulis, yang akan membantu pemahaman belajar RA. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.